Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan melanjutkan kisah dari para nabi. Sekarang kita akan membahas tentang kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau merupakan putra dari Nabi Ya'qub alaihissalam, dari istri yang bernama Rahil. Peristiwa yang begitu menakjubkan dalam kehidupan Bani Israel, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat yang agung dalam Al-Qur'an dengan hal-hal yang terjadi pada diri Yusuf, agar kita dapat mentadaburi apa yang terkandung di dalamnya berupa hikmah, nasihat, adab, dan berbagai kebijakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Quran Surat Yusuf ayat 1-3 berkaitan dengan potongan-potongan huruf alif, lam, dan mim telah kami jabarkan dalam awal permulaan penafsiran surat Al-Baqarah, bahwasanya hanya Allah lah yang mengetahui makna itu. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Ta'ala memuji kitabnya yang agung yang diturunkan kepada hamba dan rasulnya yang mulia dengan bahasa Arab yang fasih dan mengandung penjelasan yang terang, lagi gamblang yang dapat dipahami oleh setiap orang yang berakal, cerdas, dan bersih hatinya. Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia yang diturunkan dari langit melalui malaikat yang paling mulia pula, yakni malaikat Jibril, kepada manusia yang paling mulia pula, yaitu Nabi Muhammad SAW, di masa di tempat yang mulia, yakni di bulan Ramadan di tanah haram, dengan menggunakan bahasa yang paling fasih dan yang paling jelas dan gamblang. Bila Al-Quran menjelaskan berita yang telah lalu atau yang akan terjadi, maka Al-Quran menyebutkan dengan konteks yang paling indah dan jelas. Al-Quran telah menjelaskan kebenaran yang selama ini diperselisihkan oleh ulama atau oleh manusia. Al-Quran juga menyingkirkan dan menolak kebatilan dan kepalsuan. Bila Al-Quran berbicara tentang perintah dan larangan, maka Al-Quran memuat syariat yang paling adil, manhaj yang paling jelas, hukum yang paling gamblang dan adil. Al-Quran adalah sebagaimana yang difirmankan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Imam Ahmad berkata, Surat bin Nu'man telah menceritakan kepada kami, Hisham telah menceritakan kepada kami, Khalid telah mengabarkan kepada kami dari Asy'abi, dari Jabir, bahwasanya Umar bin Khattab pernah mendatangi Nabi dengan membawa kitab yang ia dapatkan dari sebagian ahlu kitab. Umar membaca di hadapan Nabi, beliau pun marah dan bersabda, apakah kalian merasa bingung dan ragu-ragu, wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya? Sungguh aku telah memberikan kepada kalian sesuatu yang putih bersih. Janganlah kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu hingga mereka akan mengabarkan sesuatu yang hak, namun kalian mendustakannya, atau sesuatu yang batil, namun kalian mempercayainya. Sekiranya Musa masih hidup, maka pasti akan mengikutiku. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur yang lain, demi zat dan jiwaku berada di tangannya, sekiranya Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan kalian mengikutiku, niscaya kalian akan tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umatku dan aku adalah nabi kalian. Telah kami kemukakan bahwa Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Jadi Nabi Yakub memiliki 12 anak laki-laki, di mana di antara mereka ada yang bernama Dina, salah satunya ada yang perempuan, dan telah kami sebutkan nama-nama mereka. Kesemuanya merupakan nasab bagi semua kabilah Bani Israel. Yang paling mulia dan yang paling agung di antara mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian anak-anak Yakub tersebut tidak ada yang menjadi nabi selain Yusuf. Saudara-saudaranya yang lain tidak diberi wahyu oleh Allah. Zahir dari perbuatan dan ucapan mereka yang tertera dalam kisah ini menguatkan pendapat
Adapun yang berpendapat bahwa mereka juga nabi adalah berdalilkan firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah hai orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Pendapat ini beranggapan bahwa mereka adalah asab atau anak-anak Yakub. Namun pengambilan dalil ini tidak kuat, sebab yang dimaksud dengan asab adalah ayat di atas adalah bangsa Bani Israel dan para nabi yang berasal dari mereka yang mendapat wahyu dari Allah. Wallahu a'lam. Pendapat ini telah dipilih oleh Azam Syari dan diungkapkan oleh Fakhruddin dari sebagian ulama. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Al-Qadi Iyad bin Musa As-Sabiti dalam kitabnya Asy-Syifa. Ia berkata berkaitan dengan kisah Yusuf dan saudaranya, maka tidak ada perselisihan tentang kenabian Yusuf dan tidak ada bukti yang menunjukkan kenabian saudara-saudaranya berdasarkan perbuatan mereka. Berkaitan dengan ashabat yang disebutkan dalam Al-Quran, para ulama tafsir berpendapat yang dimaksud adalah nabi-nabi yang berasal dari ashabat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa mereka telah memperlakukan Yusuf dengan tidak baik ketika mereka masih kecil. Oleh karena itu, ketika mereka berkumpul setelah dewasa, mereka tidak mengenali Yusuf. Maka ketika mereka kecil, mereka berkata, biarkan dia pergi bersama kami agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Meskipun demikian, hari mereka adalah para nabi. Hal yang menguatkan bahwa hanya Yusuf saja yang mendapatkan kenabian dan kerasulan, bahwa tidak ada satu nas pun yang menyebutkan kenabian saudara-saudaranya selain dirinya. Hal ini menunjukkan apa yang telah kami kemukakan. Pendapat ini dikuatkan dengan perkataan Imam Ahmad. Abdul Somad telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari ayahnya dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang mulia putra orang yang mulia, putra orang yang mulia. Putra orang yang mulia adalah Yusuf, putra Yakub, putra Isa, putra Ibrahim. Ya, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad dan Abdah dari Abdul Somad bin Abdul Haris, senada dengan hadis tersebut yang saya bacakan tadi. Kalangan ahli tafsir dan lainnya berkata, ketika masih kecil dan belum menginjak usia balik, Yusuf pernah bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang yang merupakan isyarat atas jumlah saudara-saudaranya, dan matahari serta bulan yang merupakan isyarat atas kedua orang tuanya. Kesemuanya sujud kepadanya. Ia pun merasa takut dan gemetar melihatnya. Setelah bangun, Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Ayahnya mengetahui bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan derajat yang agung, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya bersujud kepadanya yang ia lihat di mimpinya tersebut. Ayahnya memerintahkan untuk merahasiakan mimpinya tersebut dan tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya yang lain, agar mereka tidak hasad dan berbuat kasar atau makar serta tipu daya kepadanya. Hal ini telah menguatkan apa yang telah kami sebutkan, bahwasanya mintalah pertolongan untuk memenuhi kebutuhan kalian dengan merahasiakannya, sebab setiap orang memiliki kenikmatan akan menjadi sasaran iri dan dengki. Menurut kalangan ahlu kitab, Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya dan saudara-saudaranya. Ini merupakan pendapat yang salah. Firman Allah Ta'ala, wa kadzalika yajtabika rabbuk, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, sebagaimana engkau telah bermimpi dengan mimpi yang agung tersebut. Bila engkau merahasiakannya, maka Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, yaitu Allah memberikan berbagai macam kelembutan dan kasih sayang. Firman Allah Ta'ala, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, yaitu dia memahamkan kepadamu makna-makna ucapan dari takbir mimpi yang tidak dipahami oleh selainmu. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dengan menurunkan wahyu kepadamu. Wa 'ala ali Ya'qub, yaitu dengan perantara dirimu, dengan keberadaan dirimu mereka mendapat kebaikan dunia dan akhirat, yaitu keluarga Nabi Yakub.
kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dia telah memberikan nikmat dan berbuat baik kepadamu dengan menganugerahkan kenabian kepadamu, sebagaimana halnya dia telah menganugerahkan kenabian kepada ayahmu Yakub, kakekmu Ishak, dan buyutmu Ibrahim al-Khalil. Inna rabbaka alimun hakim. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan petugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa maka nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda ketika ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, Yusuf. Dia adalah seorang Nabiullah, putra seorang Nabiullah, putra seorang Nabiullah, putra seorang kekasih Allah. Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim telah meriwayatkan sebuah hadis dari kitab tafsir mereka. Abu Ya'la dan Al-Bazzar dalam kitab musnad mereka dari Al-Hakam bin Thuhair, ia telah dinyatakan oleh para imam As-Sudri dan Abdurrahman bin As-Sabit dari Jabir. Ia berkata, seorang laki-laki Yahudi pernah datang kepada Nabi, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku nama-nama bintang yang dilihat oleh Yusuf dan sujud kepadanya. Jabir berkata, Nabi diam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian Jibril turun kepadanya dan menyebutkan nama-namanya. Jabir melanjutkan, kemudian Rasulullah mengutus pada orang tadi dan berkata kepadanya, apakah engkau akan beriman bila aku beritahukan nama-nama bintang tersebut kepadamu? Orang tadi menjawab, iya. Maka beliau bersabda, bintang-bintang tersebut adalah Jaryan, At-Tariq, Ad-Dayal, Zu Al-Qatfan, Qobis, Watsab, Al-Failak, Al-Misbah, Ad-Daruh, Zulfara, Al-Ziya, dan An-Nur. Yang Yahudi tadi berkata, demi Allah itulah nama-namanya. Ya, jadi disebutkan nama bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf dalam mimpinya. Menurut Abu Ya'la, ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, ayahnya berkata ini merupakan persoalan yang tercerai-berai. Kemudian Allah mengumpulkannya. Matahari adalah simbol ayahnya, sedangkan bulan adalah simbol ibunya. Allah Ta'ala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, hikmah, bukti, nasihat, dan penjelasan yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kedengkian saudara Yusuf kepadanya atau kecintaan ayahnya kepadanya dan kepada saudara kandungnya Bunyamin, padahal jumlah mereka lebih banyak. Mereka mengatakan kami lebih berhak dicintai dari dua orang ini, yaitu Yusuf dan Bunyamin, karena ia lebih mencintai mereka berdua daripada kita. Maksudnya adalah Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf dan Bunyamin. Lalu mereka bermusyawarah guna membunuh Yusuf atau membuangnya di suatu daerah yang jauh agar tidak kembali lagi dan supaya perhatian dan kecintaan ayah mereka bertumpu pada mereka. Setelah itu mereka akan bertaubat. Setelah semuanya setuju, seorang di antara mereka berkata, Mujahid berkata, ia adalah Syam'un. As-Suddi berkata, ia adalah Yahuza. Sedangkan Qatadah dan Muhammad al-Ishaq, ia adalah anak tertua yaitu Raubil. Firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwasanya jika kalian hendak melaksanakan apa yang kalian musyawarahkan tersebut, maka lakukanlah apa yang aku usulkan kepada kalian, sebab usulku tersebut lebih cocok untuk kalian. Lakukan daripada membunuh atau mengasihkannya. Maka mereka pun sepakat untuk melakukannya. Saat itulah mereka berkata, sebagaimana yang diriwayatkan sebagaimana dalam firman Allah yang tertera dalam Quran surat Yusuf ayat 11-14, mereka meminta kepada ayah mereka agar membiarkan Yusuf pergi bersama mereka. Mereka memperlihatkan di hadapan ayah mereka seolah-olah menghendaki agar Yusuf bersenang-senang dan bermain-main bersama mereka. Namun sebenarnya mereka menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ayah mereka, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku tidak tega berpisah barang sesaat pun dengan Yusuf. Aku khawatir kalian disibukkan dengan permainan kalian, lalu akan datang serigala yang akan memakannya. Yusuf tidak mampu mempertahankan diri karena masih kecil, sedangkan kalian lengah daripadanya. Yaitu sekiranya Yusuf diserang oleh serigala dan dimakan olehnya, sedangkan ia bersama kami atau kami melalaikannya sehingga ia dimakan serigala, padahal kami dalam jumlah banyak niscaya
kami benar-benar orang yang merugi, yaitu lemah dan binasa. Menurut kalangan ahli kitab, Yakub menyuruh Yusuf pergi ke belakang saudara-saudaranya. Kemudian di tengah-tengah jalan ia tersesat, lalu dituntun seseorang hingga bertemu dengan saudara-saudaranya. Ini merupakan termasuk kekeliruan kalangan ahli kitab, sebab Yakub merasa khawatir membiarkan Yusuf pergi bersama mereka. Mereka terus mendesak sang ayah akan membiarkan Yusuf pergi bersama mereka. Kemudian ayahnya mengizinkan dan segera pergi dari hadapannya. Kemudian mereka mulai mencaci maki dan menghina Yusuf baik dengan tindakan maupun dengan perkataan. Mereka bersepakat untuk melemparkannya ke dasar sumur, yakni di atas batu yang berada di tengah-tengah sumur. Batu tersebut digunakan untuk pijakan yang orang mengambil air dan memenuhi embernya bila air mulai dangkal. Namun bila air tersebut diambil dengan menggunakan tali disebut timba. Ketika mereka memasukkan Yusuf ke dasar sumur, maka Allah mewahyukan kepadanya, kamu pasti mendapatkan kelapangan dan jalan keluar dari kesusahan yang tengah menimpamu ini. Kamu pasti akan menceritakan saudara-saudaramu tentang perbuatan mereka ini ketika kamu dalam kondisi baik, sedangkan mereka sangat membutuhkanmu dan sangat takut kepadamu. Setelah mereka meletakkan Yusuf di dasar sumur dan meninggalkannya, mereka mengambil gamisnya dan melumurinya dengan darah. Mereka pulang menemui ayah mereka pada sore hari sambil menangis, karena maksud untuk menangisi Yusuf ya. Oleh karena itu, sebagian salaf mengatakan, janganlah kalian terpedaya oleh tangisan karena terzolimi. Boleh jadi orang zalim menangis untuk mengelabui. Allah Ta'ala menyebutkan tangisan saudara Yusuf di mana mereka datang kepada ayah mereka di waktu sore sambil menangis, yaitu di waktu malam telah tiba. Hal tersebut untuk memoles pelanggaran janji mereka, bukan karena suatu uzur. Allah Ta'ala berfirman, qalu ya abana inna dhahabna nastabaqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ana. Sedangkan makna firman Allah, wa ma anta bimu'mina lana walau kunna shadiqin, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang yang benar, yaitu kami tidak akan percaya dengan apa yang kami beritakan ini kepadamu, bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Meskipun menurutmu kami bukanlah orang-orang yang berdusta, lalu bagaimana kamu mendustakan kami? Sebelumnya kamu telah merasa khawatir sekiranya Yusuf dipangan oleh serigala. Kami pun menjamin bahwa ia tidak akan dimakan serigala karena jumlah kami banyak dan akan senantiasa berada bersamanya. Lalu bagaimana engkau tidak mempercayai kami? Tidak mungkin engkau tidak percaya kabar ini. Firman Allah Ta'ala, waja'u ala qamisihi bidzamin kadzib. Ya, darah palsu yang dibuat-buat, ya darah palsu yang dibuat oleh saudara Yusuf, sebab mereka mencari seekor anak kambing dan menyembelihnya, kemudian mengambil darahnya lalu mengoleskannya di baju gamis Yusuf. Hal ini dilakukan agar seolah-olah Yusuf dimakan oleh serigala. Para ulama mengatakan mereka lupa tidak mengoyak-oyak baju Yusuf. Oleh karena itu, bahaya sebuah kedustaan adalah lupa. Setelah tampak tanda-tanda meragukan, maka ayah mereka menerima saja, sebab ia memahami permusuhan mereka atas diri Yusuf serta kedengkian mereka kepadanya. Sebab Yusuf lebih dicintai oleh ayahnya daripada dari diri mereka. Dari 12 saudara, yang paling dicintai oleh Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin, saudaranya. Sebab Yusuf lebih dicintai ya, juga karena telah terlihat kemuliaan dan keagungannya sejak kecil, serta Allah hendak menganugerahkan kenabian kepadanya. Ketika mereka bermaksud merampas itu semua dengan jalan melenyapkannya dan memalingkannya dari perhatian ayahnya, maka mereka datang kepada ayah mereka dengan berpura-pura menangis. Menurut ahli kitab, Rubail mengusulkan agar Yusuf diletakkan di dasar sumur agar ia dapat mengambilnya kembali tanpa sepengetahuan mereka, kemudian mengembalikannya kepada ayahnya. Namun mereka terlupa dan akhirnya mereka menjualnya kepada suatu kafilah. Ketika sore hari, Rubail datang ke sumur tersebut dengan maksud ingin mengeluarkan Yusuf, namun ia tidak menemukannya. Lalu ia menjerit dan merobek-robek pakaiannya. Jadi maksud dari Rubail ini dia ada perasaan, masih ada rasa ternyuh ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, karena setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dia kembali ke sumur itu lalu ingin mengambilnya. Tatkala ingin mengangkat Yusuf dari sumur itu, Yusuf sudah tidak ada karena sudah terjual oleh kafilah. Makanya Rubail ini sebagai anak pertama, dia merasa
menyesal atau merasa, bukan menyesal ya, tapi merasa sedih karena setelah dicari Yusuf tidak ada dalam sumur itu. Kemudian mereka mencari seekor kambing dan menyembelihnya. Setelah itu mereka melumuri baju Yusuf dengan darah kambing tersebut. Ketika Yakub mendapati baju yang terkoyak-koyak itu, maka ia senantiasa memakai baju hitam dan bersedih dalam beberapa hari karena kehilangan anaknya. Ungkapan ini merupakan kekeliruan dan kesalahan ahlu kitab. Jadi cerita di atas yang telah saya sebutkan itu merupakan cerita yang dibuat-buat atau cerita yang dusta dari ahlu kitab karena ingin membenarkan cerita-cerita dari ahlu kitab itu, karena sangat berbeda dari cerita dalam kisah yang diceritakan oleh ulama-ulama kalangan golongan atau agama Islam. Allah Ta'ala mengabarkan kisah Yusuf ketika berada di dasar sumur. Ia duduk termenung menunggu pertolongan dan kelembutan Allah atas dirinya. Maka datanglah sekelompok musafir. Kalangan ahlu kitab mengatakan barang bawaan mereka berupa kacang tanah, nanas, dan pohon al-putem. Mereka bertolak dari Syam menuju Mesir. Mereka mengutus salah seorang diri mereka untuk mengambil air sumur tersebut. Ketika salah satu dari mereka mengeluarkan timbanya, maka Yusuf bergelantungan pada tali tersebut. Kala melihatnya, orang berteriak, "Qala ya bushra hadza gulamun wa asarruhu bidha'ah." Mereka berpura-pura seolah-olah menjual budak. Dia mengetahui atas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf dan kegembiraan orang yang menemukannya dan menganggapnya sebagai barang dagangan. Namun demikian, Allah Ta'ala tidak merubahnya sebab Allah memiliki hikmah yang agung. Allah akan memberikan karunia melalui tangan anak tersebut yang masuk ke kota Mesir sebagai budak. Namun kemudian hari ia akan menguasai sektor terpenting dan Allah akan mencurahkan manfaat yang tiada terkira baik di dunia maupun di akhirat dengan keberadaan anak tersebut. Ketika saudara-saudara Yusuf sadar bahwa Yusuf telah diambil oleh orang musafir, maka mereka bergegas menyusul rombongan tersebut. Mereka berkata, "Ini adalah budak kami, biarkan ia bersama kami." Lalu mereka membelinya dan mereka dengan harga yang sangat murah. Ada yang mengatakan dengan uang palsu. Firman Allah Ta'ala yang artinya yaitu beberapa dirham saja, dan mereka tidak merasa tertarik hatinya kepada Yusuf. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Naufal al-Bakili, As-Sudi, Qatadah, Atiyah al-Aufi berkata, mereka menjualnya dengan harga 20 dirham. Sedangkan Ikrimah dan Muhammad Ishaq mengatakan mereka menjualnya seharga 40 dirham. Firman Allah Ta'ala, wa qala alladhi ishtarahu min misra lil amra ya imratuhu akrimi maswah. Hal ini merupakan bentuk kelembutan, kasih sayang Allah dan kebaikan Allah yang diberikan kepada Yusuf. Allah Ta'ala hendak memberikan keluarga kepadanya dan mengaruniakan kebaikan dunia dan akhirat kepadanya. Para ulama mengatakan Yusuf dibeli oleh seorang budak Mesir. Yusuf dibeli oleh seorang penduduk Mesir yang terpandang yang menjabat sebagai menteri yang bertugas sebagai bendawaran Mesir. Ibnu Ishaq berkata namanya Al-Aziz adalah Adfir bin Rauhib. Ibnu Ishaq melanjutkan saat itu Mesir dikuasai oleh seorang raja yang bernama Ar-Rayyan bin Al-Walid. Ia berasal dari suku Al-Amalik, sedangkan istri Al-Aziz adalah Ro'il binti Ro'il. Yang lainnya mengatakan nama istri Al-Aziz adalah Zulaikha. Ya, ini adalah nama populer yang biasa kita dengar, yaitu Zulaikha. Yang nampak bahwa Zulaikha adalah julukannya. Jadi Zulaikha ini hanya sebatas julukan. Sedangkan nama aslinya adalah Ro'il binti Ro'il. Ada yang mengatakan namanya adalah Fakha binti Yanus. Diriwayatkan As-Sa'libi dari Ibnu Hisham Ar-Rifai. Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Muhammad bin Sa'ib dari Abu Soleh dari Ibnu Abbas, orang yang menjual Yusuf di Mesir yang membawanya ke Mesir adalah Malik bin Za'ar dan Waid bin Matian bin Ibrahim. Jadi dua orang ini mengambil Yusuf dari sumur kemudian membawanya ke Mesir. Lalu Yusuf dibeli oleh seorang saudagar kaya dari Mesir yang namanya adalah Adfir bin Rauhib, yang saat itu merupakan pemegang kekuasaan di salah satu kekuasaan di Mesir ya. Ibnu Ishaq
berkata dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, 3 orang yang berfirasat kuat adalah Al-Aziz di Mesir ketika berkata kepada istrinya, Akrimi maswah, berikanlah tempat dan layanan yang baik. Dan seorang perempuan yang berkata kepada ayahnya tentang Musa, bagaimana firman Allah yang artinya, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ada yang mengatakan Al-Aziz membelinya seharga 20 dinar. Ada yang mengatakan dibeli dengan minyak misik, sutra, dan kertas yang sama beratnya dengan berat Yusuf. Wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard, dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka Mesir atau di kota Mesir, sebagaimana kami telah menetapkan agar Al-Aziz dan istrinya untuk berbuat baik kepadanya, maka kami pun menempatkan Yusuf pada kedudukan yang mulia di Mesir. Jadi di mana waktu itu Nabi Yakub berada di kota Syam, di negeri Syam, kemudian saudaranya membawa Yusuf ke sumur, lalu diambil oleh 2 orang budak, dibawa ke tanah Mesir, yang pada akhirnya Nabi Yusuf seterusnya berada di Mesir, yang mana akhirnya golongan Bani Israel ini yang penisbatannya kepada Nabi Yakub akan terus berkembang sampai di kota Mesir. Ya. Firman Allah Ta'ala, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Juga firman Allah, wallahu ghalibun ala amrih. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, maka Dia mentakdirkan sebab-sebab dan segala hal yang berkaitan dengannya agar dijadikan pegangan oleh para hamba. Firman Allah Ta'ala, dan kala Dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Hal ini menunjukkan bahwa semua peristiwa di atas terjadi sebelum Yusuf mencapai usia dewasa, yaitu umur 40 tahun, yang mana Allah mewahyukan kepada para nabinya pada umur tersebut. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan batas usia dewasa. Malik Rabi'ah, Zaid bin Aslam, dan Asy-Sya'bi berkata usia ihtilam atau mimpi basah. Sa'id bin Jubair berkata 18 tahun. Ad-Dhahhak berkata 20 tahun. Ikrimah berkata 25 tahun. As-Sudi berkata 30 tahun. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah berkata 33 tahun. Sedangkan Al-Hasan berkata 40 tahun. Ia berdalilkan berfirman dari Allah yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa istri Al-Aziz menggoda Yusuf dan meminta darinya sesuatu yang tidak pantas dengan kondisi dan kedudukannya. Saat itu istri Al-Aziz dalam kondisi yang sangat cantik, kaya, terpandang, dan masih belia. Ya, inilah Zulaikha. Istri Al-Aziz menutup semua pintu, sedangkan keduanya berada di rumah tersebut. Ia telah bersiap dan berdandan untuk Yusuf. Ia mengadakan pakaian yang paling bagus dan mewah. Di sisi lain dia adalah istri seorang wazir. Ibnu Ishaq berkata ia adalah saudara perempuan Ar-Royan bin Al-Walid, penguasa Mesir. Jadi penguasa Mesir itu adalah Ar-Royan Al-Walid, dan istri dari wazir itu adalah Zulaikha itu. Jadi Zulaikha ya, itu adalah kisah awal permulaan perpindahan Nabi Yusuf dari negeri Syam menuju Mesir, dan juga kisah dari kebengisan saudara-saudara Nabi Yusuf. Ini penafsiran mimpi dari Nabi Yusuf sehingga saudaranya iri terhadap Nabi Yusuf karena lebih disayang oleh Nabi Yakub daripada saudara-saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf dijebak, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke negeri Mesir, yang pada akhirnya beliau dibeli oleh seorang saudagar kaya yang bernama Al-Fir bin Rauhib.
yang pada akhirnya beliau hidup di Mesir. Demikian kisah awal dari kisah Nabi Yusuf. Selanjutnya kita akan membahas di pembahasan berikutnya kelanjutan dari kisah ini. Kita sambung sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.